Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Holly Siregar, NIM 2010400867. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi standar proses dalam mata pelajaran akidah di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian standar proses pendidikan. Standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang mana di dalamnya terdiri antara lain yakni mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan apa yang telah dinyatakan. Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Untuk pendidikannya sendiri merupakan segala usaha sadar dan sudah terencana untuk mewujudkan serta menciptakan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Standar proses pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebuah proses pendidikan itu dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan itu dapat tercapai dengan sempurna. Ini berlaku pada standar proses tingkatan nasional maupun tingkatan kelas. Maka dari itu diperlukan beberapa tahapan-tahapan dan serangkai strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai sebuah target tersebut. Standar proses merupakan variabel yang perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan output yang memiliki kualitas kompetitif. Maka dari itu sangat diperlukan terjadinya suatu proses pendidikan atau pembelajaran yang optimal. Untuk menjadikan proses pembelajaran tersebut optimal, diperlukan berbagai usaha untuk perbaikan dan peningkatan, termasuk dengan melakukan penjaminan mutu proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pengertian akidah akhlak. Ada beberapa pengertian yang menerangkan akidah akhlak ini. Pertama, ini kita bahas mengenai pengertian akidah itu sendiri. Secara etimologi atau bahasa, akidah berasal dari kata akodaya kidu akdan, yang berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap umat Islam sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Pembelajaran akidah akhlak merupakan upaya sadar dan bersiklus pada penyiapan siswa mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikannya pada perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Kemudian, pendidikan akidah akhlak bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun mereka berada. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran akidah akhlak. Konten materi akidah akhlak MI atau Madrasah Ibtidaiyah berkaitan dengan aspek akidah yang memfokuskan pada pengenalan dan pemahaman 6 rukun iman. Kalimat-kalimat thayyibah sebagai pembiasaan
Pada aspek akhlak, konten materi yang disajikan memfokuskan pada pembiasaan akhlak terpuji atau mahmudah, sedangkan pada aspek keteladanan akan disajikan beberapa kisah teladan yang dapat diambil ibroh atau pembelajaran oleh peserta didik. Akidah dan akhlak ini memiliki kontribusi penting agar peserta didik mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang keimanan dan pada saat yang sama juga mampu memvisualisasikan nilai-nilai keimanannya dalam wujud individu yang berakhlak mulia. Dengan itulah korelasi antara unsur hablum minallah dan hablum minan nas dapat diintegrasikan dengan baik dan seimbang. Dalam SKLMI yang terdiri dari aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sikap, dan aspek psikomotor atau keterampilan, akidah akhlak berkontribusi besar terhadap pengembangan ranah afektif yang diimplikasikan melalui kehidupan spiritual peserta didik. Walaupun sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya ditunjukkan transfer of knowledge tetapi juga pada transfer of values yang berorientasi pada pendidikan karakter dan spiritual keagamaan peserta didik. Bersinggungan dengan hal ini, maka korelasi antara konten materi dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah sebagai berikut. 1. Aspek kognitif. Hasil belajar ranah kognitif dari pembelajaran akidah akhlak MI contohnya adalah peserta didik dapat mengingat dan menghafal 99 Asmaul Husna. Yang kedua, aspek afektif. Esensi dari pembelajaran akidah akhlak terhadap hasil ranah afektif difokuskan pada pembentukan peserta didik dengan kepribadian Islami yang didasarkan pada pendidikan akidah serta akhlakul karimah. Yang ketiga, aspek psikomotor. Pembelajaran melalui pembiasaan dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan mengajak peserta didik melakukan sholat tepat waktu dan berjamaah. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu standar proses pembelajaran akidah akhlak madrasah ibtidaiyah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yaitu A. Pandangan tentang pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi meningkat, yakni dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, dan menjadikan kontribusi pada kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Adapun kualitas yang harus dikembangkan kurikulum dan harus direalisasikan pada proses pembelajaran adalah kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik untuk membentuk watak dan meningkatkan peradaban maupun martabat bangsa. Dalam mencapai kualitas yang sudah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik, 3. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, 4. Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. B. Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi.
Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat. C. Pembelajaran langsung dan tidak langsung. Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran langsung, peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah dianalisis sebelumnya. Proses ini menghasilkan pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. D. Perencanaan pembelajaran. Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang terakhir E. Alur standar proses pembelajaran. Standar proses yakni pelaksanaan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada proses pembelajaran yang semulanya menggunakan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Peserta didik juga belajar tidak hanya di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, bahkan masyarakat. Para ahli meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik, siswa menjadi lebih aktif mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, siswa dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dalam melihat suatu fenomena. Mereka dilatih untuk berpikir logis dan sistematis. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Thanks for attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.